Halo guys, welcome back again to my channel. Bersama saya Hansen di sini dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. Apa kabar kalian hari ini semuanya? Semoga dalam keadaan yang baik-baik saja. Teman-teman, di video hari ini kita bakalan membahas dari segi price action kira-kira apa yang sedang terjadi di Bitcoin dan juga saya akan melakukan update ke beberapa chart yang juga tentunya terkorelasi dengan Bitcoin. Kalau misalnya kalian tertarik tentang semua itu, stay tune terus sampai akhir video. Sekarang kita bakalan mulai dari CoinMarketCap terlebih dahulu. Per hari ini, teman-teman, secara global, market cap kripto berada di angka 1,05 triliun dolar atau naik sekitar 0,18%. Nah, di top 10 coin sendiri sebenarnya dominan berwarna hijau. Satu-satunya yang merah itu adalah Tron, dan sisanya mengalami kenaikan 0, sekian persen sampai kurang lebih 1%. So, kenaikannya tidak terlalu signifikan dan menjadikan top performer yang hari ini adalah Cardano dengan kenaikan 1,94% menuju 0,26 dolar. So, itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita langsung aja masuk ke chart. So, teman-teman, chart pertama yang mau saya lakukan update adalah chart dari S&P 500. So, apa yang kita bahas di terakhir kali ketika kita melakukan update seputaran S&P 500 adalah memang kita expect akan adanya koreksi yang terjadi dan kemungkinan untuk ngeretes ke sekitaran area 4315 sampai 4270 di sini. Ini adalah area support terdekat, teman-teman. Nah, tetapi kalau misalnya kita zoom in ke time frame yang kecil, kita sepertinya sekarang berada di tahap pullback, teman-teman. Kita pengen pullback dulu. Tetapi bagi saya ini masih adalah bagian dari koreksi yang kemungkinan masih akan kita buat wave kedua. Baru dari sana kita mungkin akan start untuk flip lagi ke arah atas. Kalau misalnya kita mampu break dari trendline yang tercipta kemudian, ini adalah berarti kita sudah menyelesaikan koreksi yang kita lihat di sini. Tetapi kalau kita kembali melakukan rejection, maka ada kemungkinan kita membuat 3 wave, baru kemudian kita akan mendapatkan rally lagi ke atas. Dan seperti yang sudah saya sampaikan juga teman-teman, untuk senario midterm-nya saya masih merasa on track dengan yang sudah kita pernah bahas, bahwa saya pribadi merasa chance-nya cukup besar bahwa S&P 500 akan kemudian meretest lagi all-time high-nya di sekitar 4.814 atau bahkan menembus ke all-time high yang baru tanpa harus kembali membentuk lower low baru seperti yang mungkin sebagian bears masih berpegangan teguh terhadap senario tersebut. Kalau saya pribadi belum melihat ke arah sana, walaupun saya tidak bisa mengatakan bahwa garansi kita tidak akan membentuk lower low baru, tetapi untuk sementara menurut saya probabilitasnya tidak terlalu tinggi. Dan ekspektasi saya memang dari berbulan-bulan yang lalu adalah S&P 500 bakal melakukan breakout dari tren di sini dan kemudian melanjutkan rally kembali ngeretest ke area all time high. Dan alasannya sesimpel karena penurunan yang kita lihat di sini teman-teman itu cenderung korektif jika kita bandingkan dengan kenaikan yang terjadi di sini. Sehingga kita bisa katakan bahwa semua yang kita lihat di sini itu adalah bentuk koreksi dari impulsive move di sini. Oke, cuma pertanyaannya adalah apakah koreksi yang di sini sudah selesai? Oke, dan kita akan kembali ke all time high yang baru, ataukah para bears benar gitu? Kita akan membuat lower low baru, alias ini semuanya kita anggap sebagai satu wave, dan wave keduanya baru akan datang nanti, dan kita baru akan start untuk membuat rally lagi ke atas setelah wave kedua ini selesai. Nah, tentunya ini kita harus pantau dekat teman-teman, kira-kira yang mana yang terjadi. Tapi untuk sementara saya masih merasa probabilitasnya cukup tinggi bahwa kita akan kembali melanjutkan kenaikan terlebih dahulu dari sini. At least kita sideways sebentar ya di sini teman-teman. Mungkin selama beberapa bulan, baru pada saat kita sudah selesai menyelesaikan koreksi di sini sideways-nya, kita akan kembali ke all time high dan menembus ke all time high yang baru. Jadi untuk sementara S&P 500 menurut saya masih sama dengan yang kita bahas beberapa kali sebelumnya. Nah, kemudian untuk dolar indeks sendiri teman-teman, sebenarnya performanya sedikit melebihi ekspektasi saya gitu. Bahwa ada beberapa area trendline yang telah berhasil ditembus oleh dolar indeks, menunjukkan memang ada buying pressure yang cukup kuat. Nah,
Dan sekarang teman-teman kita berpotensi membentuk semacam V-shape recovery, which is tentunya merupakan sebuah pattern yang bullish. Nah, jika memang kita kemudian melihat ada semacam konsolidasi di sekitaran area di sini, maka ini juga adalah pertanda bahwa ternyata dolar indeks belum mau turun, oke, dan justru akan kembali melanjutkan kenaikan. Next target tentunya akan ada di sekitaran area 105, dan kemudian ada di sekitaran area 107. Nah, ketika kita nyampe ke sini pun teman-teman, itu bukan berarti kita langsung akan kembali ngeretest ke area high terakhir ya. Oke, kita masih perlu konfirmasi bahwa kita akan melanjutkan kenaikan tersebut apabila memang kita dapat terkonsolidasi di sekitaran area di sini. Ini baru kita akan berbicara, oke, dolar indeks sepertinya masih akan melanjutkan kenaikan, step by step, ini akan menjadi resistance berikutnya, next targetnya sudah di area high terakhir. Tetapi, sebelum hal tersebut terjadi, saya masih midterm itu cenderung bearish di dolar index. Nah, alasannya kenapa, teman-teman? Sebenarnya pattern yang kita lihat di sini itu juga berulang dengan beberapa kali sebelumnya. Nah, kalau misalnya saya hanya katakan berulang, mungkin teman-teman akan bingung ngulangnya itu maksudnya gimana. Nah, kita kasih langsung contohnya. Nah, jika teman-teman perhatikan di sini, kita juga mendapatkan ada sell off yang kencang ya. Disertai apa? Ada konsolidasi. Kemudian ada pembentukan apa? Sama dengan yang kita lihat sekarang, yaitu adalah semacam V-shape recovery, dan kemudian kita membentuk semacam bull flag. Nah, kita kemudian membuat rally terakhir, tapi yang teman-teman lihat berikutnya adalah kita kemudian mendapatkan sell off. Dan kemudian melanjutkan penurunan membentuk lower low baru. Nah, ini adalah contoh pertama. Contoh keduanya teman-teman juga kita lihat di sini. Kita kemudian mendapatkan sell off, seperti yang kita lihat di dolar indeks sekarang. Kemudian kita mulai start terkonsolidasi dan kemudian membuat apa? V-shape recovery di sini. Atau mungkin kalian mau sebutnya sebagai inversion and shoulder. Atau kita sebutnya biar sama aja V-shape recovery karena memang ini bentuknya V-shape kenaikannya. Dari sini ke sini. Kemudian kita terkonsolidasi dan kemudian membuat rally terakhir dan kemudian kita start untuk drop. Nah, notice teman-teman, bahwa ketika kita mendapatkan push terakhir di sini, kita tidak lagi mendapatkan ada konsolidasi. Alias kita langsung mendapatkan sell off dari sana. Kalau misalnya ternyata yang kita lihat adalah justru semacam bull flag lagi, maka ini berarti kita akan melanjutkan kenaikan. Nah, tetapi dua contoh yang di sini secara jelas menunjukkan bahwa memang ada pergerakan-pergerakan sebelumnya yang juga menyerupai dengan yang kita lihat kali ini, yaitu adalah kita mendapatkan sell off, kemudian kita start melakukan konsolidasi, dan sekarang kita membuat V-shape recovery. Oke, yang kalau misalnya kita mendapatkan konsolidasi di sini, berarti dolar index memberikan kita clue bahwa dia rupanya masih pengen untuk move higher, dan target berikutnya adalah di atas area 105, teman-teman. 105 sampai 107 ini akan menjadi target berikutnya, yang tentunya adalah area yang sangat krusial, teman-teman. Kalau ternyata kita kemudian langsung sell off dari sana, maka senario yang saya sampaikan itu menurut saya probabilitasnya akan cukup besar untuk terjadi. Alias ini semuanya hanya koreksi yang kita lihat. Nah, kita kemudian akan melanjutkan penurunan dari sana. Tetapi teman-teman, jika kita kemudian mendapatkan ada push di atas area tersebut, kemudian kita mendapatkan semacam konsolidasi berupa bull flag. Kalau misalnya di sini contohnya kan ini kan bear flag, teman-teman ya. Nah, kalau misalnya kita dapat versi bullishnya, seperti contohnya mungkin di sini atau di sini, maka berarti kita akan melihat dolar index itu kembali melakukan rally. Tapi untuk sementara saya masih cenderung condong ke arah bearish untuk midterm, karena yang kita lihat di sini sepertinya cenderung konsolidasi, dan hanya pertanyaannya kapan akan selesai koreksinya dan kita akan melanjutkan penurunan untuk break di bawah area 99. Itu masih saya pegang senarionya. Sehingga kalau misalnya kita memang menganggap dolar index itu bakalan melanjutkan downtrendnya, kemudian S&P 500 atau stock market Amerika bakalan performanya lanjut positif bahkan ke all time high yang baru, maka secara pribadi saya juga harusnya expect bahwa Bitcoin di midterm itu masih performanya bakalan baik, teman-teman. Maka dari itu juga saya sampaikan midterm untuk Bitcoin saya masih cenderung berada di kubu yang bullish selama teman-teman kita masih mampu untuk hold di atas trendline ini.
baik dia sudah membentuk lower low baru pun, tetapi kalau misalnya kita tidak sempat untuk breakdown dari trendline di sini, saya masih cenderung akan merasa bullish di Bitcoin. Dan ini untuk midterm ya teman-teman, tidak berarti short term kita langsung akan rally. Sekali lagi ini yang cenderung banyak orang kemudian salah paham ketika saya bilang kemarin kita akan mendapatkan relief rally, lalu orang anggapannya 15 menit kemudian akan terjadi rally. Tidak seperti itu teman-teman, kita perlu yang namanya kesabaran, patience. Sama juga kalau misalnya saya sampaikan midterm saya masih cenderung bullish, bukan berarti saya expect lalu 1 jam setelah saya membuat video, tiba-tiba Bitcoin akan rally ke angka 32.000. Tidak seperti itu teman-teman. Tetapi dari segi pergerakan atau price action-nya, saya masih merasa bullish selama trendline ini masih mampu hold untuk Bitcoin. Oke, jadi itu masih pandangan saya belum berubah. Tetapi kalau misalnya kita memang jebol di bawah area trendline di sini kemudian membuat bearish continuation pattern, maka ini akan mengubah senario saya yang awalnya mungkin bullish menjadi bearish dan menargetkan ke area 20.000 atau bahkan ke lower low terakhir di 15.800-an. Jadi untuk midterm tidak ada perubahan teman-teman. Nah, kalau misalnya kita bicara soal short term, ya kalian harusnya sudah tahu juga bahwa kita masih cenderung berada di dalam sebuah range yang sudah berkali-kali di-respect oleh Bitcoin. Nah, di video kemarin saya sampaikan ke teman-teman bahwa penurunan yang kita lihat di sini itu cenderung korektif, teman-teman. Sehingga ini bisa saja teman-teman jadikan sebagai sebuah setup. Ketika memang kita breakout dari trend lainnya, ini untuk menargetkan kembali nge-retest ke sekitaran area upper range-nya. Nah, kalau misalnya teman-teman sempat masuk ke trade tersebut, harusnya kalian sudah taking profit ya teman-teman, tidak lagi kalian hold. Karena sekali lagi, kalian taking profitnya di area upper range yang harusnya memang akan provide some resistance. Kita tidak boleh langsung berasumsi bahwa kita akan break kali ini sebelum memang terbukti break. Walaupun tidak ada salahnya kalau memang teman-teman hold posisinya tanpa taking profit di sini karena mungkin beranggapan bahwa kali ini akan breakout. Tetapi kalau misalnya teman-teman yang cenderung konservatif harusnya sudah melakukan take profit di sekitaran area di sini. Nah, lalu pertanyaannya what's next? What's next gitu kan? Nah, untuk sementara teman-teman kita masih menurut saya akan sideways sembari menunggu beberapa data ekonomi yang penting bakalan dirilis minggu ini, startnya nanti di hari Rabu teman-teman atau besok. Sehingga untuk hari ini pun saya masih agak skeptis untuk menyatakan bahwa Bitcoin bakalan mampu break dari area range ini. Kalaupun ada, saya rasa itu hanya akan sekedar fake out seperti yang mungkin kita lihat di sini dan di sini, di sini, di sini. Nah, hal tersebut juga bisa aja berulang teman-teman. Sehingga kalau misalnya kalian trade, pastikan kalian aware akan hal tersebut. Nah, tetapi teman-teman, kalau misalnya kita perhatikan secara price action sekarang, ya kita atau saya pribadi masih cenderung juga merasa Bitcoin masih akan kembali mencoba untuk nge-retest lagi ke area upper range-nya di sini. Nah, pertanyaannya tentunya, apakah kali ini kita benar-benar akan breakout ke atas, ataukah kita akan kembali mendapatkan rejection? Who knows, teman-teman. Yang pastinya, kalau kita berada di area pertengahan di sini, itu bukan area yang ideal untuk mencari setup bagi saya, karena risk to reward ratio-nya itu tidak terlalu besar. Kalau misalnya teman-teman masuk ke setup ini kemarin, harusnya ini akan menghasilkan RR yang lumayan, karena kalian termasuk berada di area yang rendah gitu. Jadi risk to reward ratio-nya harusnya ini masih cukup memadai. Masih kurang lebih mungkin hampir 2:1. Tapi kalau teman-teman masuk di sekitaran area pertengahan di sini, saya rasa itu tidak worth it untuk diambil. Dan di sini adalah no trading zone bagi saya, teman-teman. No trading zone. Dan kalau misalnya disuruh untuk memberikan short term price action prediction, maka saya masih merasa Bitcoin sepertinya akan mencoba untuk at least nge-retest lagi ke sekitaran area di sini, teman-teman, 26.100-an atau bahkan 26.200-an. Oke, karena kita mendapatkan sell off, tapi kemudian reaksinya dari buyers rupanya lumayan kencang. Dan itu sedikit banyak menggambarkan bahwa oke, sepertinya bulls bakal mencoba lagi untuk nge-retest atau bahkan breakout kali ini. Tapi apakah itu berarti saya langsung akan buy? Tidak, teman-teman, karena bagi saya tidak ada setup yang rapi yang saya dapat lihat di sini, kecuali kalau misalnya kita ternyata kembali untuk nge-retest ke area lower range di sini dan kemudian kembali mendapatkan semacam reversal pattern. Mungkin kalau contohnya di sini adalah semacam triple bottom atau ada double bottom, apapun itu yang menunjukkan bahwa kita akan kembali reverse ke atas, bagi saya ini baru mungkin lebih worth it untuk diambil. So,
Kesimpulannya, saya masih merasa Bitcoin masih akan sideways sampai minimal besok malam, teman-teman. Ketika kita mendapatkan ada data GDP, kalau tidak salah di hari Rabu, baru pada saat itu kita mungkin akan melihat Bitcoin untuk mencoba breakout, atau mungkin menunggu data PCE yang bakalan kita lihat di hari Kamis nanti. So, sembari menunggu data-data tersebut dirilis, saya rasa Bitcoin masih akan cenderung sideways di dalam range ini. Kalau misalnya kalian tetap nekat untuk trade, ya pastikan kalian trade antara di upper range-nya, mencari short setup di sini, atau buying setup di sekitaran area di sini. Sampai benar-benar Bitcoin mampu breakout ke salah satu arah dan consolidate, saya rasa kita masih akan bermain di sekitaran area range ini. So, itu aja yang perlu saya sampaikan di video hari ini, teman-teman. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton sampai selesai. See you in the next video. Bye-bye.